Halo sahabat literasi, perkenalkan saya Vivi Najila Maulida Putri, pelajar SMA dari Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan meresensi sebuah novel penting yang berjudul Laut Bercerita, karya Leila S. Chudori. Novel setebal 379 halaman ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2017 dengan ISBN 978 602 424 6945. Secara fisik, bukunya dicetak di atas kertas krem ringan, nyaman dibaca. Sampulnya biru laut bergelombang, memberi kesan muram tapi elegan, selaras dengan kisah yang penuh rahasia dan luka. Dari penampilan hingga isi, jelas buku ini bukan sekedar bacaan, tapi sebuah dokumen sastra bersejarah. Membaca Laut Bercerita ibarat menyelam di samudra, gelap, menekan, tapi ada suara-suara yang tak pernah padam. Leila menulis bukan sekedar fiksi, tapi fiksi berbasis riset sejarah tentang penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi di akhir Orde Baru. Novel ini menjadi monumen ingatan, menghidupkan mereka yang hilang dan memberi suara pada keluarga yang ditinggalkan. Novel terbagi menjadi dua bagian. Pertama, diceritakan dari sudut pandang biru laut, mahasiswa sastra Inggris dan aktivis Winatra. Ia pemuda biasa, nongkrong, bercanda, hingga jatuh cinta, tetapi juga menulis pamflet dan hidup dibayang-bayangi intel. Klimaksnya, Laut dan kawan-kawannya diculik, disiksa, lalu hilang tanpa kabar. Bagian kedua beralih ke Asmara Jati, adik dari Laut. Dari kacamata keluarga, kita merasakan getir penantian, mencari ke kantor militer, mendengar kabar simpang siur, hingga doa-doa yang tak terjawab. Kursi kosong di meja makan menjadi simbol luka yang tak sembuh. Trauma yang diwariskan ke generasi berikut-berikutnya. Leila piawai menghadirkan detail kecil yang hidup, dari aroma kopi warung hingga dinginnya ruang interogasi. Simbolisme laut jadi benang merah, yaitu luas, menyimpan rahasia, tapi buihnya selalu muncul ke permukaan. Dialog realistis juga menghantam, misalnya saat aparat berteriak, "Kamu bukan siapa-siapa, kamu hanya anak kecil yang sok tahu politik," pada halaman 152. Kalimat kasar ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan merendahkan idealisme generasi muda. Karakterisasi juga kuat. Laut digambarkan manusiawi, ragu, takut, tapi tetap memilih untuk melawan. Asmara tumbuh dari gadis rapuh menjadi suara yang mewarisi semangat kakaknya. Dibandingkan novel Pulang, di sini Leila lebih intim dan domestik, membuat luka terasa sangat dekat dengan pembaca. Kekuatan novel ini adalah perpaduan riset sejarah dan estetika sastra. Simbol kursi kosong, riak gelombang, hingga doa yang terputus membuat cerita ini berlapis makna. Fisik buku pun mendukung, sampul simbolis, kertas nyaman, tata letak rapi. Kelemahannya, tempo narasi di bagian asmara kadang melambat dan repetitif, serta minim catatan politik. Tapi justru disitulah nilai tambahnya, memaksa pembaca berhenti, merenung, dan mencari pengetahuan tambahan. Sebagai pelajar SMA, membaca novel ini membuat saya sadar, kebebasan berbicara dan berpendapat yang saya nikmati hari ini lahir dari darah dan air mata generasi sebelum saya. Saya belajar bahwa perlawanan tidak selalu dengan teriak di jalanan. Generasi saya bisa melawan lewat literasi, teknologi, dan kreativitas. Membaca, menulis, dan mengingat adalah cara untuk tidak menyerah pada lupa. Sebagai pelajar SMA, saya merasa Laut Bercerita sangat relevan, bahkan hingga hari ini. Kebebasan berpendapat, menulis di media sosial, atau menyuarakan kritik bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi lahir dari perjuangan generasi sebelumnya. Biru laut adalah simbol keberanian anak muda yang menolak diam, sementara Asmara Jati adalah simbol keluarga yang terus menagih keadilan. Novel ini juga menyapa politik Indonesia sekarang. Kita masih melihat suara kritis yang dibungkam, aktivis yang diskriminalisasi, dan keadilan yang berjalan lambat. Membaca novel ini membuat saya sadar, generasi muda harus terus berani bersuara meski dengan cara yang berbeda-beda, melalui literasi, teknologi, dan kreativitas. Seperti kutipan di halaman 312, sejarah adalah apa yang ingin kita ingat, tetapi juga apa yang ingin mereka sembunyikan. Maka bercerita, menulis, dan mengingat adalah bentuk perlawanan yang tetap relevan hingga kini. Novel ini layak dibaca oleh remaja, mahasiswa, hingga masyarakat luas agar ingatan tidak padam. Karena seperti laut yang terus berdebur, kebenaran tidak akan pernah tenggelam selama ada yang berani bercerita.